Kaisar menendang pintu kamar tidur hingga terbuka. Namun yang ia lihat adalah permaisuri yang paling ia cintai, sedang bersama 6 pria setengah telanjang. Dan semua ini, ternyata adalah rencana matang gadis di luar pintu. Ternyata permaisuri lebih tua 12 tahun dari Kaisar. Melihat dirinya semakin menua dan kehilangan pesona. Sementara Kaisar sedang berada di masa kejayaan. Perbedaan usia yang begitu besar, membuat permaisuri tenggelam dalam ketakutan dan kecemburuan tanpa akhir. Untuk mempertahankan hati Kaisar, permaisuri menjadi terobsesi dan gila. Banyak pria istana yang tidak bersalah, karena gagal memuaskannya, dibunuh dengan kejam olehnya. Mayat mereka memenuhi sumur kering di halaman belakang. Tak seorang pun lagi berani merias permaisuri. Saat itulah gadis itu maju dengan sukarela, mengaku memiliki teknik riasan warisan keluarga, yang mampu membuat permaisuri kembali muda. Permaisuri ragu-ragu, namun melihat wajah tuanya di cermin, ia memutuskan untuk mencoba. Teknik gadis itu benar-benar luar biasa. Setelah dirias, permaisuri tampak 20 tahun lebih muda, bersinar dan memikat. Sebenarnya kakak perempuan gadis itu adalah salah satu perias yang dibunuh permaisuri. Sebelum meninggal, sang kakak mengajarkan 2 jenis riasan terlarang. Satu untuk mempercantik orang hidup, dan satu lagi untuk membalikan rupa orang mati. Riasan ini bisa membuat seseorang kembali ke usia 18 tahun. Namun bahan utamanya, bunga kecubung hitam, mengandung racun yang sangat mematikan. Jika digunakan oleh orang hidup, tubuhnya akan membusuk perlahan, menjadi mayat hidup. Sebuah ilmu sesat yang melanggar hukum alam. Sebelum meninggal, kakaknya pernah berpesan kepada gadis itu, agar tidak pernah menggunakan riasan ini pada orang hidup. Dan kini, gadis itu justru menggunakan ilmu terlarang ini, untuk membalas dendam atas kematian kakaknya. Ia memanfaatkan riasan, untuk membuat permaisuri merasakan manisnya kembali muda. Di pesta ulang tahun Kaisar, permaisuri tampil memukau, sepenuhnya mengalahkan para selir muda, yang dulu mengejeknya. Kasih sayang Kaisar padanya pun semakin dalam. Setelah itu permaisuri tenggelam dalam kecantikan palsu. Ambisinya terus membesar. Ia tidak hanya ingin wajah muda, tetapi juga berhayal. Tubuhnya kembali seperti gadis remaja. Gadis itu lalu mengusulkan cara yang jauh lebih kejam, yaitu menyerap energi vital pria dewasa. Permaisuri yang terlalu percaya diri, merasa dirinya mengendalikan segalanya. Ia bahkan cemburu, hanya karena Kaisar melirik gadis itu sekali. Tak lama kemudian permaisuri memerintahkan gadis itu dipenjara di ruang bawah tanah, berniat merebut minyak riasan, dan melanjutkan pemakaian sendiri. Namun ia tidak tahu, bahwa riasan itu mengenali pemiliknya. Tanpa gadis itu, efek riasan langsung berbalik menyerang. Wajah permaisuri mulai membusuk, menjadi lebih tua dan mengerikan dari sebelumnya. Saat Kaisar datang kembali, ia hanya bisa berbohong, mengatakan tubuhnya sedang tidak sehat. Melihat bayangannya di cermin, yang begitu menakutkan, permaisuri benar-benar runtuh. Ia memerintahkan agar gadis itu dibebaskan dari penjara. Lalu gadis itu mengatakan, bahwa satu-satunya cara memperbaiki keadaan, adalah menyerap dalam 1 hari, energi vital 6 pria dewasa, dikuasai oleh nafsu dan ketakutan. Permaisuri langsung menyetujuinya, dan segera memerintahkan, agar 6 pria ditangkap dari luar istana, untuk melakukan ritual sesat di kamar tidur. Gadis itu sudah menghitung waktu dengan tepat. Ia memanfaatkan badai petir, untuk menarik Kaisar datang, dan diam-diam, menyalakan api di luar pintu. Kebakaran itu menggemparkan semua orang, dan Kaisar pun, memergoki pemandangan memalukan tersebut. Melihat adegan absurd di hadapannya, hati Kaisar hancur berkeping-keping. Ia akhirnya menyadari, bahwa permaisuri yang ia cintai, adalah wanita yang demi kepentingan pribadi, membunuh orang tak bersalah dengan cara kejam. Gadis itu berdiri di balik kerumunan. Ia menyaksikan permaisuri, jatuh dari puncak ke neraka, dan senyum dingin pun muncul di wajahnya.